Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fazal laili hadarna fazal musalla insyaallah rahmatullahu alaina wa ala nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayya sallimu alaihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM atau mushola kita, yang saya hormati Pak Imam Khatib Bilal Gharib, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang semuanya insyaallah dicintai, dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak bersyukur kepada Allah, dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan sehingga malam ini kita sudah berada pada masa tarawih yang terakhir untuk tahun ini. Insyaallah besok bisa kita selesaikan puasa kita yang terakhir, yaitu pada hari Jumat. Kemudian di hadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menyatakan salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, di dalam pertemuan kita yang terakhir ini kita santai-santai saja, kita nikmati malam terakhir tarawih kita, di mana kita sudah melalui 30 hari puasa. Suka duka, sakit senanglah kita rasa. Alhamdulillah, yang menjadi kendala dalam masalah puasa sudah kita lalui. Tetapi mungkin sedikit banyaknya adalah gangguan-gangguan. Yang namanya kita orang hidup, tidak mungkin tidak ada masalah. Tapi mudah-mudahan Allah memaafkan, mengampunkan kita, dan tetap menerima ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini. Jamaah yang saya hormati, mengulangi kembali yang dahulu yang pernah saya sampaikan seketika kita pertama kali ketemu, katakanlah mungkin tarawih pertama bagi saya di sini. Seperti yang dikatakan oleh Nabi, ada 3 pembagian waktu dalam bulan Ramadan itu. Ada 10 pertama, 10 kedua, dan 10 ketiga. 10 pertama itu adalah Allah memberikan kasih sayang kepada kita. Artinya walaupun Allah itu jengkel sama kita, kesal sama kita, di mana kita udah dibersihkan, kita mengotorkan diri lagi, dibersihkan, dikotori lagi. Karena Allah sudah berikan kita fasilitas, mulai daripada istighfar. Kalau ada dosa kecil, istighfar. Sholat 5 waktu. Dari subuh ada kesalahan lagi, di zuhur kita selesaikan. Dari zuhur ada kekeliruan lagi, di asar kita selesaikan sampai subuh lagi. Kemudian ada lagi fasilitas Jumat ke Jumat. Itu juga untuk membersihkan diri kita. Terakhir adalah tahun ke tahun, itu Ramadan ke Ramadan. Nah, jadi Allah itu betul-betul berkeinginan melihat kita itu bersih, rapi dan baik. Jadi kalau Allah sudah berusaha seperti itu, kita masih melenceng juga, kita masih jatuh juga, berarti memang salah kita gitu. Makanya dalam Al-Quran itu kita dengarkan kalimah yang bunyinya fazuku azaba bima kuntum ta'malun. Rasakan oleh kamu azab karena ulah kamu. Artinya memang kita yang pengen salah, memang kita yang pengen memilih neraka. Namun pada bulan Ramadan ini Allah tidak pedulilah itu. Yang penting kalau kalian puasa, kata Allah, kalau kalian hati-hati berpuasa, sudahlah, aku kasihi, aku sayangi, dan aku cintai. Nah, itu kejadiannya adalah 10 hari yang pertama. 10 hari yang kedua, Allah mengampuni dosa. Kalau sudah disayangi, dikasih, tentu kalau ada kekeliruan kita dimaafkannya.
Ada kesalahan kita diampunkannya. Mau besar mau kecil. Kalau sudah terlalu besar, bukan diampuni, bukan dimaafkan, tapi bertobat. Maka Allah menerima tobat kita. Begitu. Nah, ini menunjukkan lagi kepada kita bahwa memang Allah tidak suka kalau kita itu menderita. Allah tuh senang kita ini bahagia, enjoy, menikmati. Mau kaya mau miskin itu tidak urusan, kata Allah, yang penting kalian bahagia. Karena bahagia itulah kekayaan sejati. Banyak orang yang hartanya banyak, pangkatnya tinggi, uangnya pun banyak, tidak bahagia. Akhirnya mati bunuh diri, frustasi, macam-macam. Tapi alangkah enaknya, uang banyak, harta banyak, kita bahagia. Nah, itu baru pas. Nah, itu kehendaknya itu. Nah, kemudian 10 pertama sudah dikasih sayangi, 10 yang kedua kita dimaafkan, diampunkan. Tentu di hari yang ke-21, ya dosa kita sudah tidak ada lagi sebenarnya. Maka wajar kalau Allah mengatakan pada hari itu, itqum minan nar, aku bebaskanlah kamu dari azab neraka. Jadi kita ini mati belum lagi, masuk neraka belum, tapi Allah sudah terdahulu mengatakan itqum minan nar. Itu. Nah, jadi apa yang terjadi? Pada tanggal 1 Syawal kita menemukan suatu momentum yang sangat luar biasa, yaitu Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Walaupun umur kita sudah 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun, tapi rohani kita sama dengan rohaninya bayi, bersih, rapi, sebagaimana sewaktu kita dilahirkan emak kita dulu. Nah, itu kehendak kita, itu maunya kita. Tapi pas Lailatul Qadri, semua amalan dibuka, meleset kita. Meleset itu artinya puasa kita babak belur, compang-camping, tidak memenuhi syarat. Rencana Allah ini mau dibuang aja nih puasa kita, tidak diterima gitu. Tetapi lagi-lagi Allah itu kasih sayangnya itu mendahului daripada murkanya. Karena dia cinta sama kita, udahlah katanya. Persoalan kalian tuh puasa kalian jelas tidak beres semua ini. Jadi kalau mau beres bagaimana ya Allah? Gini aja. Keluarkan beras 10 canting. Atau uang berapa Pak di sini Pak? 25? 25, 35, 40. Kalau kalian udah keluarkan tuh 1 orang per jiwa, udah, aku anggaplah semua persoalan itu selesai. Tapi kita jangan salah paham. Bukan berarti Allah bisa disogok dengan uang 25, 35, 40, tidak. Tapi itu tanda Allah mencintai kita. Tanda Allah menyayangi kita. Itu sebagai bukti bahwa Allah itu tidak bahagia melihat kita menderita. Begitu. Nah, setelah semua itu dibayar, ya paling lambat itu sebelum khatib naik mimbar itu. Nah, semuanya diokekan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kepada jamaah, terutama pengurus masjid, saya titipkan pesan buat kita semua, tolong diintip-intip tetangga. Tetangga kita nih kadang-kadang maaf, ekonominya sulit, pendapatannya seret, anak banyak, boro-boro dia mau bayar zakat fitrah, katakan 25 per orang, ambil paling bawah. Anak 10 Pak, emaknya 1, ayah 1, 12. Udah berapa? 300.000. Sedangkan 1 hari dapatnya cuma 25.000. Itu pun kurang. Jadi tolong diintip-intip. Kalau ada dipanggil ke tempat sekretariat kita, ditanya berapa orang yang bakal dibayarkan zakat di keluarga Anda. 12 orang Pak. 12 orang, ya, oke. Ada uangnya enggak? Nah, itu jadi masalah Pak. Kami mau cari uang 300.000 kemana? Makan aja susah, lebaran besok ini enggak ada yang berbaju anak-anak nih Pak. Nah, misalnya kita temukan yang model itu. Nah, bagaimana Pak Ustadz cara kita membantunya? Kita kan megang uang zakat tuh, yang siap dibagikan. Nah, berikanlah kepada dia itu 12 pembagian.
Misalnya satu amplop berapa Pak? Kan tahu kita itu berapa. Anggaplah 25 lah sama dengan uang dia itu satu amplop misalnya begitu. Kalau 50 misalkan. Ya kita berikan, kalau dia 50 kasihlah 6 amplop. 300. Nah, pesankan dengan dia. Uang ini kami berikan kepada Anda, tolong diterima. Setelah dia terima, keluarkan zakat. Dia bayar dengan uang itulah. Kita catat namanya. Tetapi jangan hanya diberikan 6 amplop saja. Karena dia mau lebaran juga. Maka berikanlah 6 amplop untuk pembayar zakat fitrahnya mereka. Mungkin 2 amplop atau 3 amplop atau 4 amplop untuk lebarannya dia. Nah, kira-kira kita bukan disiasati, tapi begitulah caranya untuk mempermudah. Karena kalau uang zakatnya sudah kita berikan kepada bersangkutan, itu hak dia itu. Mau dibaksokannya, mau dibelikannya rendang atau apa terserah. Tapi kita sarankan jangan. Bayarkan aja kepada zakat kalian, biar puasanya kalian, ibadah kalian diterima oleh Allah. Kalau kami bayarkan Pak, kan tidak dapat uang apa-apa kami. Ada nih 4 amplop lagi untuk khusus kalian. Nah, kira-kira begitu. Jadi kita sama-sama enak, sama-sama tenang. Dan jangan pernah kita berpikir zakat puasa kita sudah dibagusin, zakat sudah diselesaikan, sementara orang yang kayak gini kita lupakan. Tapi dengan catatan, kita tahu ada kejadian seperti itu, kita abaikan, kena kita Pak. Tapi kalau kita tidak tahu ya gimana? Atau kita tahu tapi tidak bisa kita tanggulangi semua, itu lain lagi ceritanya itu. Tapi kalau kita tahu, kita pura-pura tidak tahu, itu kena kita. Artinya menjadi cacat dalam ibadah kita, termasuk zakat fitrah kita. Nah, setelah dibayarkan zakat fitrah itu, selesai urusan. Selesai. Masuklah kita kepada tanggal 1 Syawal. Apa namanya? Idul Fitri. Kembali kepada kesucian. Semua kita yang berpuasa, yang beribadah pada bulan Ramadan, walaupun mungkin banyak ngomel-ngomel, ada ngicu-ngicu dikit, marah-marah dikit, diselesaikan oleh Allah dengan zakat fitrah tadi. Selesai sudah. Maka pada tanggal 1 Syawal benarlah Idul Fitri. Kita kembali kepada kesucian. Diharapkan oleh Allah jangan diulangi lagi kesalahan sudah. Kalau nak ulang lagi kesalahan yang lain, kadarnya diperkecil, jangan diperbesar. Namun kita manusia kan tidak mungkin tidak punya salah. Kadang-kadang kita tidak mau salah, akhirnya kesalah. Tidak mau marah, akhirnya terpaksa marah, dan seterusnya. Nah, jadi begitu Bapak Ibu yang saya hormati, informasi terakhir yang saya sampaikan kepada kita semua, memang beberapa waktu ada beberapa ustadz menyarankan kepada saya jangan lagi memberikan fatwa yang seperti ini di luar zakat tadi ya, yang 10 hari pertama dikasih sayangi, 10 hari kedua diampuni, 10 hari ketiga itu minan nar. Jangan lagi. Menurut mereka itu hadisnya palsu atau lemah. Saya bilang tidak kita pakai hadis ini, yang namanya pada bulan Ramadan pasti Allah mengasihi dan menyayangi kita. Pasti Allah mengampuni dosa kita. Pasti Allah berjanji membebaskan kita dari neraka. Itu di luar hadis yang kita anggap sahih. Artinya tidak usah dipersoalkan. Yang penting kebenaran ini ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, dan ada dalam hati kita masing-masing. Kenapa? Jangankan Allah, kita saja punya rasa kasihan kepada orang yang berpuasa. Kalau kita ke pasar, capek narik gerobak, capek ngangkat barang, kan kasihan kita. Apalagi Allah, tidak mungkin Allah tidak kasih sayangi itu. Nah, kalau kita sudah kasihan, sudah sayang pada seseorang, apapun ada kesalahannya akan kita maafkan, pasti itu. Setelah kita memaafkan, tentu kita mencari jalan bagaimana orang yang kita cintai, yang kita kasihkan, kita posisikan pada posisi yang baik. Setelah itu kita berharap mudah-mudahan dia sukses dalam puasanya. Itu saja Bapak Ibu yang saya hormati, yang bisa saya sampaikan. Yang pesan terakhir tadi Pak Yunan, diintip-intip kalau ada yang ekonominya susah betul ya, yang kita tahu, tapi kalau tidak tahu jangan dipaksakan. Nah, kita bantu dia untuk, ya triknya begitu. Kita berikan berapa orang di rumahnya, misalnya 10 orang kan, nah, itu 250.000. Nah, kita bantu dia untuk membayarkan zakatnya dia dengan uang zakat itulah. Nah, nanti kita lebihkan untuk belanjanya dia.
Jangan pas-pasan nanti kasihan pulangnya kosong. Begitu saja Bapak Ibu yang saya hormati, ini akhir pertemuan kita di tahun ini. Kalau ada kesalahan saya, kejanggalan saya berbicara, saya mohon maaf lahir dan batin. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.